Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi kita dalam kesempatan kali ini. Pastinya masih tetap bersama Bu Lipdiani pada mata pelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, khususnya pada materi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, alat pemenuhan kebutuhan, serta tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Materi ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan yang lalu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai akan Bu Lip sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Tujuan yang kedua, menganalisis alat pemenuhan kebutuhan manusia. Yang keempat, menelaah tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Jadi, setelah pembelajaran ini selesai, Bu Lip harap kalian mampu memahami 3 tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Anak-anak, kita akan bahas untuk materi kita yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Di sini Bu Lip tuliskan ada 7. Yang pertama, faktor jenis kelamin. Jenis kelamin ini sudah pasti akan sangat mempengaruhi kebutuhan manusia. Kita bisa melihatnya, kebutuhan seorang laki-laki pasti berbeda dengan kebutuhan seorang perempuan. Begitu juga kebutuhan seorang perempuan pasti juga berbeda dengan kebutuhan seorang laki-laki. Yang kedua, ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini sangat mempengaruhi sekali dengan kebutuhan seseorang. Anak-anak bisa perhatikan, anak TK pasti kebutuhannya berbeda dengan kalian yang sudah SMP. Anak TK mungkin lebih banyak memerlukan alat-alat sekolah yang berupa pensil warna, buku menggambar, seperti itu. Kalau kalian yang sudah SMP, mungkin kebutuhannya juga akan lebih banyak dan lebih bervariasi jika dibanding dengan anak TK. Begitu juga dengan orang yang sudah kuliah, pasti kebutuhannya juga akan berbeda lagi. Kemudian faktor yang ketiga, itu ada lingkungan tempat tinggal. Kalian bisa perhatikan untuk orang yang tinggal di daerah pegunungan, itu pasti kebutuhannya berbeda dengan orang yang tinggal di daerah dataran rendah. Misalkan orang yang tinggal di pegunungan mungkin dia akan sangat memerlukan baju yang hangat, ya, jaket tebal, syal, seperti itu karena udaranya dingin. Kalau orang yang tinggal di dataran rendah, dia tidak begitu sangat memerlukan jaket tebal karena udaranya tidak dingin atau cenderung ke panas. Begitu pula lingkungan pedesaan dengan kota.
pasti kebutuhan masyarakatnya juga berbeda. Itu berkaitan dengan lingkungan tempat tinggal. Kemudian faktor yang keempat, adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anak, kalian dapat perhatikan orang zaman dahulu mungkin tidak begitu membutuhkan handphone atau smartphone seperti kita saat ini. Karena dulu handphone ataupun smartphone bukanlah hal yang sangat penting, atau justru mungkin belum ada pada masa itu. Mereka berkomunikasi cukup menggunakan surat atau telegram. Kalau di zaman saat ini, berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, handphone ataupun smartphone itu bagian dari kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan pasti tidak akan lepas dari yang namanya smartphone. Contohnya saja kita belajar saat ini. Nah, seperti itu ya. Itu berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada perubahan pola kebutuhan atau barang yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima, ada tingkat pendapatan. Semakin banyak pendapatan seseorang, maka kebutuhannya juga atau barang yang diinginkan juga semakin banyak. Jadi semakin banyak pendapatannya, nanti kebutuhannya juga akan semakin banyak karena banyak hal yang ingin dimiliki. Berbeda dengan orang yang pendapatannya mungkin terbatas. Dia hanya akan memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang pokok saja karena uang yang dipunyai jumlahnya sedikit. Yang keenam, ada status sosial. Anak-anak, status sosial itu adalah kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Kedudukan dalam arti ini yang menilai adalah masyarakat. Semakin tinggi kedudukan seseorang, maka kebutuhan orang itu juga akan semakin tinggi. Misalkan seorang pejabat, dia akan membutuhkan barang-barang atau alat pemuas yang jumlahnya banyak dan mungkin harganya cenderung lebih mahal jika dibandingkan dengan orang-orang yang berstatus sosial di bawahnya. Kemudian perbedaan selera. Sudah pasti anak-anak, selera ini sangat menentukan sekali kebutuhan manusia. Apa yang ingin dibeli seseorang itu semua tergantung dari selera masing-masing individu. Baik, itu untuk faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kita lanjut ke materi berikutnya, ada alat pemenuhan kebutuhan manusia. Ada beberapa macam alat pemenuhan kebutuhan, ada 4. Yang pertama, menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Yang kedua, menurut hubungannya dengan barang lain. Yang ketiga, menurut tujuan penggunaannya. Yang keempat, menurut proses pembuatannya. Kita bahas satu persatu. Menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya, barang ini dibedakan menjadi 2. Ada barang ekonomis dan ada barang bebas. Barang ekonomis itu apa? Barang ekonomis merupakan barang yang jumlahnya terbatas, sehingga untuk mendapatkannya kita diperlukan pengorbanan. Contohnya, untuk membeli baju baru kita harus punya uang. Sebelum kita punya uang, kita pasti harus bekerja terlebih dahulu. Begitu pula untuk punya rumah, bisa makan dan minum, punya emas, kendaraan, semua ini butuh pengorbanan.
Sedangkan barang bebas itu merupakan barang yang jumlahnya tidak terbatas, sehingga cara mendapatkannya tidak perlu pengorbanan, sebab barang ini sudah tersedia dalam jumlah yang melebihi dan merupakan pemberian dari alam. Contoh, sinar matahari, kita tidak perlu beli untuk mendapatkan sinar matahari. Oksigen, air laut, pasir di padang pasir, es di daerah kutub, itu semua sudah disediakan oleh alam. Kita tidak perlu untuk melakukan pengorbanan guna mendapatkan barang-barang tersebut. Itulah yang dinamakan barang bebas. Kemudian barang yang kedua, menurut hubungannya dengan barang lain. Di sini ada dua jenis ya. Yang pertama ada barang substitusi, yang kedua ada barang komplementer. Barang substitusi yaitu barang yang dapat mengganti fungsi barang lain. Contohnya di sini dituliskan lampu neon yang dapat menggantikan fungsi dari lampu pijar sebagai penerangan. Atau contoh yang lain, nasi beras bisa diganti dengan nasi jagung atau diganti dengan nasi singkong, seperti itu. Itu namanya barang substitusi yang bisa menggantikan fungsi barang yang lain. Yang kedua ada barang komplementer, yaitu barang yang dapat melengkapi fungsi dari barang lainnya. Jadi barang ini berfungsi saling melengkapi. Jika tidak ada barang yang melengkapinya, barang ini tidak bisa berdiri sendiri untuk menghasilkan suatu fungsi tertentu. Nah, contohnya apa? Di sini boleh tuliskan ada bensin yang dapat melengkapi mobil sebagai alat transportasi. Tanpa bensin, mobil tidak bisa dijalankan. Tanpa mobil, bensin juga tidak berfungsi. Seperti jarum sama benang. Jarum dan benang bisa berfungsi jika dua-duanya saling melengkapi. Kalau hanya ada jarum saja, kita tidak bisa menjahit. Atau ada benang tapi nggak ada jarum, sama saja, juga tidak dapat difungsikan. Itu namanya barang komplementer. Menurut tujuan penggunaannya, barang dibagi menjadi dua, ada barang produksi, ada barang konsumsi. Barang produksi itu barang yang dibeli untuk diproses kembali atau untuk kepentingan industri. Jadi barang produksi ini bukan untuk digunakan untuk konsumsi. Nah, jadi dipakai untuk diproduksi kembali. Contohnya lahan, mesin, gedung. Nah, semua itu digunakan untuk melakukan suatu kegiatan produksi. Yang kedua ada barang konsumsi. Barang konsumsi itu barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi bisa digunakan secara langsung. Contohnya baju, makanan, buku, alat tulis. Itu dinamakan barang konsumsi. Paham ya anak-anak? Kemudian yang keempat, barang menurut proses pembuatannya. Ini ada 3. Ada barang mentah, ada barang setengah jadi, ada barang jadi. Barang mentah merupakan barang yang perlu untuk diolah kembali supaya dapat digunakan. Contohnya
kayu di hutan, kapas, dan juga barang tambang yang masih berada di perut bumi. Itu semua adalah barang mentah. Yang kedua, barang setengah jadi. Barang setengah jadi itu berarti belum jadi penuh, baru diolah secara separuh. Maksudnya apa? Barang setengah jadi merupakan barang yang sudah diolah dari barang mentah namun belum bisa dikonsumsi. Misalkan kain. Tidak mungkin kan kita hanya menggunakan kain yang belum dibuat baju. Ada kayu gelondongan, ini sudah ditebang dari hutan, sudah diolah juga, sudah dibersihkan, dan juga minyak mentah hasil penambangan sudah diambil dari perut bumi, tapi belum siap untuk dikonsumsi atau digunakan. Yang ketiga, ada barang jadi. Barang jadi merupakan barang yang siap untuk digunakan. Contohnya adalah baju atau pakaian. Triplek ini hasil olahan dari kayu tadi ya, dan juga pertamax olahan dari minyak mentah hasil penambangan yang sudah diolah oleh pabrik menjadi pertamax. Seperti itu anak-anak untuk menurut proses pembuatannya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga, ada tindakan ekonomi. Anak-anak, untuk memenuhi kebutuhan manusia itu wajib berusaha. Untuk mencapai kebutuhan itu, untuk mampu memenuhi kebutuhan itu, manusia harus berusaha. Dan tindakan ini adalah hal konkret yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa itu tindakan ekonomi? Tindakan ekonomi merupakan tindakan yang dilakukan oleh semua manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia agar dapat mencapai suatu kesejahteraan. Itu pengertiannya. Contohnya, jika kalian membeli bahan pokok seperti beras di warung, lalu kalian akan membandingkan harganya dengan warung yang lain dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih bagus. Dan setelah kalian mengetahui bahwa warung sebelah lebih murah dan kualitasnya bagus, pasti kalian lebih memilih untuk membeli di warung sebelah. Itu maksud dari tindakan ekonomi. Contohnya ya. Jadi harap kalian sudah paham. Kemudian ada motif ekonomi. Motif ekonomi ini merupakan motivasi yang membuat seseorang untuk melakukan berbagai tindakan ekonomi. Motif tersebut bisa bersifat ekstrinsik maupun intrinsik. Motif yang bersifat ekstrinsik itu berarti ada dorongan dari luar diri orang itu. Misalkan si Yusak ingin menjadi seorang dokter karena disuruh oleh orang tuanya, bukan dari keinginannya sendiri. Di samping itu, dia juga memperhatikan gaji seorang dokter yang besar, seperti itu. Jadi itu merupakan motivasi dari luar, ekstrinsik. Kalau motivasi dari dalam bagaimana? Kalau yang intrinsik, misalkan Yusak tadi pengen jadi dokter, bukan karena disuruh orang tua, bukan karena gaji, bukan karena hal apa, tetapi murni karena panggilan jiwa. Dia ingin menjadi seorang dokter yang bisa menolong banyak orang, misalkan seperti itu, dari keinginan diri sendiri. Itu namanya motif
intrinsik. Yang kelima ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi merupakan salah satu bentuk dari upaya manusia untuk mampu memenuhi segala kebutuhan. Maksudnya apa prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Jadi ini berkaitan dengan ingin mengeluarkan sedikit uang tetapi mampu memuaskan segala kebutuhan. Misalnya ada warung di sebelah rumahmu yang menjual beras dengan kualitas yang sama dengan warung di sebelah yang lain, tetapi harganya berbeda. Yang di sebelahmu pas itu harganya misalkan per kilo 10.000, sedangkan warung yang berada di sebelahmu agak jauh dari rumah itu harganya 10.500. Karena berbeda harga, kalian pasti akan memilih di warung yang harganya lebih murah. Itu namanya prinsip ekonomi. Bagaimana anak-anak untuk materi kita kali ini? Bulu harap kalian semua paham. Selain dengan membaca buku dengan penjelasan yang sudah Bulu paparkan, semoga bisa membantu kalian dalam belajar ilmu IPS. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini Bulu merasa cukup. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat belajar secara normal, bertemu di dalam ruang kelas. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Belajar dari rumah, IPS tetap asyik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.